Tinggal ini. 3 segmen Kak. Ya. Break. Ya, Mas. Iya, oke. Itu kamera itu akhirnya Saya buka di sini juga sudah bisa tahu. kirim kan lagi. Gimana hari ini? Anu ini coba masuk di Zoom dulu. Buat kirim langsung. Ya. Link Zoom? Ya. Sudah. Sudah kirim itu bapak-bapak semua. Sudah. Udah jawab itu kemarin ini. Tidak ada balas ke ini Kak. Oh itu Marini laki-laki. Wah. Mana WhatsApp kenal lebih? Tidak ada masalah. Memang kau bilang ini enggak? Apa lagi passwordnya? 31. Coba nah. Setnik. Ini di YouTube. Satu. Ada di yang Sudah terhubung bersama kami hari ini di Toto Ombosola PTB. Selamat siang, apa kabar hari ini? dari informasi
Cek. Ini jadi monitorku ini. Agak delay sih. Lemparannya. Apa itu? Dari YouTube. Iya, agak delay Ki. Apa itu YouTube? Iya. Jaru. Cek. Kak Arthur, dengar suaraku. Ini pompa. Enggak. Saya pakai mic-nya ini. Kasih muncul dulu. Sudah. Oke, saya tunggu linknya. Mana linknya? Aduh, saya sudah kirimkan. Cek. Kali. Dari Sinyal dulu. Cek. Arthur, dengar suaraku. Oh iya. Delay YouTube lama Ki. 10 detik, 15 detik. Oke. Nggak apa-apa kan bisa pakai. Apa kabar Pak Sawedi? Dr. Sawedi. Oke. Alhamdulillah kabar baik. Iya. Ibu Mari ini sudah terhubung juga ini saya lihat. Tinggal satu, koordinator wisata COVID. Iya. Kita tinggal tunggu satu orang ya Ibu Maridi dan juga Pak Sawedi, ini ada gugus tugas COVID Pak Husni, kita tunggu dulu baru kita bisa mulai. Baik.
Siaran ini live ya Pak ya, jadi bisa langsung dicek di akun YouTube Selebes TV. Oh, oke. Jadi bisa di-share ke teman-teman, ke rekan-rekan kerja. Kalau kita hari ini live talk show-nya, jadi memang disiarkan di Selebes TV dan juga di akun YouTube Selebes TV. Oke. Mantap kalau begitu. Ya. Mhm. Soalnya sekarang masih pandemi, nggak bisa ketemu dulu ini Pak Sawedi, Bu Marini. Ini kita masih sebatas virtual dulu. Ya, saya pikir ini contoh yang bagus ya. Iya, Tidak jadi semua memang harus ketemu langsung di studio. ada batasan, tapi kita harus kreatif juga ini lewat virtual. Ya, betul. Saling sharing. Jadi bisa diinformasikan ke rekan-rekannya ya Pak Sawedi, Bu Marini, karena memang ini lagi live streaming juga. Bisa langsung dicek di YouTube Selebes TV. Sudah ada muncul notifikasi live di situ. Oke. Baik, nanti kami share. Iya. Nggak terasa Sulsel sudah 351 tahun ini. Iya. 3,5 abad. 3,5 Tapi abad sudah. tahun ini sulit karena pandemi COVID gitu. Tahun tersulitnya Sulsel kayaknya. Iya, nggak ada perayaan, nggak ada selebrasi. Nggak ada euforianya sepertinya sedikit menurun kalau saya lihat nih. Ya. Yang koordinator gugus tugas gabung. Dia lagi sebentar. Dari memang anu tak kita audio tak tidak dikasih aktif di situ. Oh, apa yang dibilang? Tunggu. Oke. Makasih Kakak Marini, Kakak Sawedi sudah join. Tinggal tunggu koordinator wisata COVID, Kak. Setelah itu live dia sudah prepare untuk login. Sedikit lagi. Sip. Siap. Izin saya live dari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
supaya tidak lihat Ki. Assalamualaikum Pak Husni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita live ya ini ya Pak Husni. Jadi bisa diinformasikan ke rekan-rekannya, ini kita live, jadi bisa langsung ditonton di Celebes TV dan juga akun YouTube Celebes TV. Jadi langsung live streaming seperti itu. Oke. Oke. 1 menit lagi kita on air ya, Pak Sawedi, Pak Husni dan juga Ibu Marini. Ya Allah, siap. Iya. Sama sebesar suara kita dengar nanti bunyi bumper. Bisa lihat 3, 2, 1. Oke. Oke, sesaat lagi kita akan on air. Bumper. Berarti ada yang sudah opening di sini. Oke. Ya. Tunggu ya, tunggu. Ya. Jadi tema kita hari ini itu adalah prakarsa pihak selain pemerintah yang bisa support menekan COVID-19 ya, Ibu Marini, Pak Sawedi, juga Pak Husni. Oke, ya, siap. Oke, ada standby opening 5, 4, 3, 2, 1, opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Celebes TV? Sedang rasanya saya Devi Brian menjumpai Anda dalam program obrolan Kerebosi spesial hari ulang tahun Sulsel yang ke-351, dan memang di usia yang cukup tua kalau kita lihat 3,5 abad lebih, dan tahun ini adalah tahun yang terberat sepertinya karena dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Dan sekarang kita sudah terhubung juga bersama dengan Ibu Marini, Direktur Muswa Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya nih Ibu Marini? Alhamdulillah sehat terus, alhamdulillah. Iya. Mas Ade, sehat juga? Alhamdulillah. Kita harus jaga kesehatan sepertinya memang kalau di masa-masa seperti ini. Oke, dan saya juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Sawedi, Sekretaris OC Masyarakat Sulsel Peduli COVID. Assalamualaikum Pak Sawedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya ini Pak Sawedi? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat juga ya. Dan terakhir pemirsa, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Muhammad Husni Tamrin, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulsel atau Koordinator Wisata Duta COVID-19 Sulsel ya. Pak Husni, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Apalagi
jadi ada dan sekira mudah-mudahan kasus kita terus naik. Iya, luar biasa. Dan mungkin saya pertama langsung ke Bapak Sawedi selaku Sekretaris OC Masyarakat Sulsel Peduli COVID. Pak Sawedi, ini dilihat hari ulang tahun Sulsel yang ke-351 ini bisa jadi momentum sebenarnya untuk pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat sama-sama memerangi penyebaran COVID-19. Namun sepertinya kalau dilihat ini masyarakat masih ada beberapa yang masih abai atau mungkin chemistry-nya yang kurang terhadap pemerintah. Seperti apa nih pendapat dari Pak Sawedi sendiri? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kita ucapkan ya selamat hari ulang tahun Sulawesi Selatan ya. Ke-351. Harapan kita di hari ulang tahun ini Sulawesi Selatan ya, tentu masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya bisa merasakan hal-hal yang lebih positif ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan memang tantangan hari ini sangat berat sekali ya di tengah pandemi COVID-19 yang masih saja terus menghantui, bahkan sudah sangat mengganggu kehidupan ekonomi, kehidupan sosial kultural masyarakat Sulawesi Selatan. Tetapi beberapa hari yang lalu kan ada kabar yang cukup menggembirakan ya, bahwa Sulawesi Selatan sudah keluar dari zona merah, masuk ke zona orange, dan saya kira itu salah satu hal yang patut kita syukuri. Tetapi ada kekhawatiran juga bahwa jangan sampai kita sudah masuk zona orange akan kembali lagi masuk ke zona merah. Saya kira wujud dan partisipasi dari segenap masyarakat Sulawesi Selatan memang sangat urgen ya, sangat penting sekali, yang tentunya dimotori oleh pemerintah provinsi, terutama Satgas ya, dan juga pemerintah kota dan kabupaten. Memang sangat penting sekali untuk bersinergi, karena pandemi ini adalah musuh bersama yang harus kita perangi secara bersama-sama. Jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi seluruh elemen dan komponen masyarakat harus bekerja sama secara aktif, baik aktor pemerintah, non-pemerintah, termasuk juga media ya, seperti Celebes TV ini. Saya kira ini sangat bagus sekali untuk memberikan diseminasi informasi dan juga public engagement, dan juga tentunya membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, anjuran pemerintah untuk selalu menjalankan protokol COVID dimanapun kita beraktivitas. Saya kira seperti itu. Baik Pak Sawedi, ini kan hari ulang tahun Sulsel yang ke-351, otomatis di tahun ini pandemi COVID-19, euforia sepertinya cukup menurun di mata masyarakat Sulsel ini. Bagaimana pendapat Anda Pak Sawedi? Mengenai tentang hari ulang tahun Sulawesi Selatan ya, memang euforia itu nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana tidak ada selebrasi yang dirayakan secara massal ya, tidak ada jalan sehat, tidak ada kerumunan, tidak ada grup band, tidak ada selebrasi yang melibatkan komponen-komponen masyarakat yang selama ini turut merayakan ya, seperti festival kebudayaan dan juga kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu tidak menyurutkan semangat kita untuk berpartisipasi dalam membangun Sulawesi Selatan yang kita cintai ini. Tentunya merayakan itu tidak mesti harus dalam bentuk yang hura-hura, atau juga dalam bentuk pesta yang justru bisa menghabiskan anggaran yang cukup besar, tetapi merayakan atau selebrasi hari ulang tahun di masa pandemi ini mestinya diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya seluruh komponen masyarakat secara aktif membantu pemerintah di semua tingkatan, baik di level RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kota dan kabupaten, supaya berkontribusi terhadap program pemerintah, dan juga terutama hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya mitigasi pandemi COVID-19 ini bisa diatasi dengan baik. Saya kira itu sudah mulai kelihatan ya, seperti Boswa Foundation ini
memiliki komitmen yang sangat luar biasa sekali. Jadi beberapa waktu yang lalu tim yang tergabung dalam masyarakat Sulawesi Selatan peduli COVID-19 ini mendapatkan arahan khusus dari Pak Erwin Aksa selaku inisiator dari masyarakat Sulsel peduli COVID-19 ini. Beliau memberikan gambaran bahwa untuk mengatasi pandemi ini pemerintah tidak bisa dibiarkan sendirian. Jadi baik sektor swasta, universitas, kemudian media dan juga non-government organization ya LSM atau masyarakat secara umum itu harus bergerak secara bersama, di mana peran masing-masing pihak ini sangat penting sekali untuk membuat gerakan-gerakan atau juga semacam inisiatif yang bisa meringankan beban pemerintah dalam rangka menurunkan prevalensi COVID-19 ini di Sulawesi Selatan. Jadi memang ada beberapa langkah-langkah yang sudah kami lakukan di masyarakat Sulsel peduli COVID-19 ini. Yang pertama, kami ingin berkontribusi untuk membuat semacam modeling atau pola yang kira-kira bisa kami rekomendasikan ke pemerintah seperti apa dalam melakukan penanganan mulai dari testing, kemudian tracing sampai ke treatment. Dan tentunya ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan selain 3T tadi itu adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang koordinasi antar lembaga, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan travel restriction atau pembatasan perjalanan atau mobilisasi penduduk. Karena selama ini kita tidak melihat ada upaya yang betul-betul secara sistematis dan konsisten dilakukan dalam upaya bagaimana mobilisasi penduduk ini benar-benar menjadi perhatian utama, apakah itu lewat udara, lewat laut maupun lewat darat. Di mana kalau kita lihat mobilisasi penduduk di tahap awal pandemi ini memang ditengarai menjadi salah satu pemicu utama, karena orang bebas bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi kita tidak tahu seseorang itu berangkat atau mendatangi pusat pandemi, tapi karena tidak ada kontrol maka penyakit ini bisa menular begitu cepat sekali, dan kemudian begitulah selanjutnya orang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kami dari organisasi yang dibentuk dan diinisiasi oleh Pak Erwin ini ingin merumuskan sesuatu yang bisa bernilai positif kepada pemerintah, dan tentunya juga melalui Boswa Foundation ini nanti Bu Marini juga bisa menjelaskan lebih detail. Sudah banyak berkontribusi memberikan bantuan baik berupa langkah-langkah seperti penyemprotan disinfektan di berbagai wilayah di Kota Makassar, kemudian juga bantuan masker, dan juga memberikan bantuan APD saya kira di berbagai rumah sakit dan instansi lainnya. Dan sampai hari ini program dari masyarakat Sulawesi Selatan peduli COVID ini terus berjalan. Jadi minggu lalu kami sudah 2 kali melakukan FGD dengan pihak terkait yang membahas tentang testing, di mana kita ingin melihat seperti apa prosedur testing yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga bagaimana kapasitas laboratorium, kemudian kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa hari lalu kami sudah lakukan FGD yang kedua tentang tracing. Jadi kita melihat pola yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, karena tracing ini bukan hanya berkaitan hal-hal yang bersifat medikal ya, tapi juga ada hal yang berbau sosiokultural. Banyak di antara komponen masyarakat kita yang masih resisten terhadap tracing karena menganggap bahwa itu adalah aib. Bahkan banyak hal-hal yang kita saksikan di lapangan itu justru sangat kontraproduktif yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, saya kira ini perlu edukasi khusus ya, bahwa penyakit ini bukanlah COVID, tapi musuh bersama yang harus kita perangi secara bersama-sama. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Sawedi. Saya ke Ibu Marini. Ibu Marini, ini kan kalau dilihat Boswa Peduli adalah memang
beberapa pelakunya ini langsung terlibat dengan masyarakat gitu. Banyak sekali aktivitas-aktivitas sosial di dalamnya. Namun sekarang pandemi COVID-19 seperti memang banyak sekali aktivitas-aktivitas sosial yang dibatasi. Nah, bagaimana untuk Boswa Peduli sendiri menghadapi pandemi ini seperti apa sih Bu Marini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengundang kami Boswa Peduli ini, dan senang sekali bahwa kita membahas ini lebih serius ya dalam hal di Selebes TV ini. Terkait dengan kegiatan pandemi ini, Boswa tidak berhenti ya, meskipun ada kasus seperti ini, kegiatan sosial kami, kegiatan CSR kami terus berjalan, dan alhamdulillah dari bulan Maret kemarin kita sudah melakukan kegiatan mulai dari penyemprotan, dan hingga hari ini, bulan Oktober ini kami terus melakukan kegiatan. Dan tentunya kami sangat komitmen dengan standar COVID, standar protokol yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai jaga jarak, penggunaan masker, kemudian mengurangi jumlah audiens yang akan ikut kegiatan kami. Itu kami sangat konsisten di situ, karena kami sadari bahwa kami harus melakukan edukasi ke masyarakat mengenai ini, karena beberapa kali kami jujur ya kami terjun ke lapangan, kami mendengar informasi dari masyarakat bahwa banyak yang belum percaya mengenai COVID-19 ini, banyak yang mengabaikan, katakan bahwa itu hoax, nggak ada, itu adalah semacam inspirasi, dan ini yang memang harus kita seriusi bersama. Mari kita kolaborasi bersama bagaimana edukasi itu kita lakukan, jangan berhenti sampai sekarang. Apalagi kami melihat sendiri secara langsung bahwa bisa dibilang agak kendor ya pemakaian masker, pemakaian hand sanitizer, cuci tangan itu mulai abai kami lihat langsung gitu ya. Sehingga ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial kami, itu terus kami coba untuk sampaikan ke masyarakat bahwa walaupun sekarang kita berada dalam orange ya, tapi kita target kita adalah kita menjadi zona hijau Pak. Gitu. Kita mau bahwa masyarakat itu sama-sama untuk ikut teredukasi, benar-benar serius melihat bahwa COVID-19 ini real, ada di tengah kita, bahwa mungkin belum pernah ada yang ke Macanda mungkin yang melihat langsung bahwa di sana masih terjadi ambulans masih mungkin jalan untuk melakukan mengantarkan mayat-mayat yang mungkin kena COVID seperti itu. Ya. Berarti memang tim Boswa Peduli ini sudah langsung melihat ke lapangan terkait isu-isu masyarakat yang masih abai gitu terhadap protokol kesehatan, bukan hanya sekedar mendengar kabar-kabar gitu, Bu Marini? Enggak, betul. Kami langsung ke lapangan, berapa kali kami jalan terus melihat langsung ke melakukan kegiatan sosial, dan apalagi khususnya di bagian kaum yang di pinggiran ya marginal seperti yang kami bantu, itu selalu mengatakan bahwa itu hoax gitu, itu nggak ada gitu. Bayangkan kalau semua orang berpikir seperti itu, maka tantangan kita memang bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini supaya betul-betul aware, kesadaran mereka untuk mengenai ini betul-betul mudah. Itu menurut saya harus di lingkup terkecil dari kecamatan, kelurahan, RT, RW yang teredukasi benar-benar untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita masih ada dalam pandemi gitu, dan kita harus sama-sama berkolaborasi dengan semua elemen pemerintah dan yang lainnya dan semuanya untuk melakukan edukasi ini. Dan alhamdulillah kami sempat kemarin berkolaborasi dengan beberapa universitas, salah satunya dari Universitas Hasanuddin juga kita melakukan edukasi itu, dan alhamdulillah ya walaupun zona yang kami kunjungi itu kami waktu itu ke Lakang ya, dan itu masih kategori zona hijau, dan kami tetap melakukan edukasi bahwa COVID ini ada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sama-sama harus mengentaskannya bersama, dan kalau kita semua abai dan berpikir bahwa ini tidak nyata, nah itu sangat bahaya sekali. Program yang tadi disampaikan oleh Pak Sawedi itu saya pikir itu sangat-sangat positif sekali, bahwa ada sekarang dibentuk masyarakat Sulsel Peduli COVID, itu sangat positif sekali, dan kami di Boswa Peduli bersama untuk kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Marini. Saya ke Bapak Husni Tabrin selaku Koordinator Wisata Duta COVID-19 Sulsel. Pak Husni, ini dilihat Sulsel dari data aja, ini zonanya sudah berubah, yang tadinya zona merah sedikit
menurun ke zona oranye. Kondisi terkini COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa sih Pak Husni? Silakan. Ya, audionya Pak Husni. Pak Husni, audionya belum di-on kan? Audionya. Oke, ya makasih Dek, ya makasih ya. Alhamdulillah pada hari ini saya kira kita ketemu ya dengan Pak Sawedi Muhammad, Pak Sawedi ya, selaku masyarakat Sulsel peduli COVID. Alhamdulillah, dan ada dari Bosowa peduli ya Ibu Marini. Saya kira suatu hal yang sangat baik buat Sulawesi Selatan ya, dalam rangka bagaimana menggerakkan masyarakat untuk sama-sama menanggulangi COVID ini. Karena mau tidak mau COVID ini sesungguhnya adalah sebuah penyakit menular yang bisa terjadi akibat interaksi manusia. Nah, tentu penyakit ini yang bisa menekan adalah masyarakat sendiri. Ya, dengan cara apa? Adalah partisipasi masyarakat untuk melakukan protokoler kesehatan. Nah, sekira kita tahu betul ya selama ini kita senantiasa mendorong masyarakat untuk stay di rumah, tapi hal lain yang muncul adalah menyangkut masalah-masalah ekonomi. Nah, tentu ditariklah garis tengahnya, yaitu adalah bagaimana adaptasi kebiasaan baru. Tentu adaptasi kebiasaan baru ini sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh masyarakat. Saya sepakat Pak Sawedi ya, Pak Sawedi ini bukan bisa diselesaikan oleh pemerintah, tapi bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat itu mereka bagaimana memfasilitasi kesehatan seperti itu. Nah, kalau dilihat data-data kita pada hari ini, Pak Sawedi ya, ya, RT kita sudah di bawah 1, ya, sudah di bawah 1. Ini sudah selama 8 hari di bawah 1, itu artinya angka reproduksi kita itu tidak lagi menulari 1 orang. Artinya 1 orang sudah tidak menulari 1 orang. Dengan demikian, kalau kita mampu menekan terus RT ini di bawah 1, artinya virus ini semakin berkurang. Ini yang patut disyukuri, hal-hal yang mendasar bahwa ya angka positif kita di Sulawesi Selatan itu 16.917 ya. Dengan positif aktif 2.118. Nah, ini cuma 12,9% yang aktif sekarang ya, Nah, itu jauh lebih baik dibanding secara nasional ya. Secara nasional itu positif aktifnya adalah 19,2%. Sedangkan kita itu 14.292 atau 14,2%. Ini ya, kesembuhan kita adalah 85,5%. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 77,3%. Sedangkan angka kematian kita sampai hari ini adalah 440 atau 2,6%. Saya kira kita tahu betul rata-rata kematian tingkat nasional adalah 3,5%. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tentu kenapa kita sampai 16.000? Nah, saya kira karena memang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta 24 kabupaten kota telah melakukan program Trisula di Sulsel. Trisula itu yaitu bagaimana melakukan penanganan COVID, terus kedua melakukan tracing kontak, terus melakukan testing swab. Nah, ini yang banyak Pak. Nah, swab kita pada sekarang ini ya, angka kita ini pada yang melakukan swab adalah 1,2 per 1.000 penduduk per 1 minggu. Bayangkan, kita sudah angka rata-rata yang kita swab di Sulawesi Selatan ini adalah antara 1.000 sampai 3.000 per hari. Itu yang kita lakukan swab dalam rangka bagaimana mendeteksi mereka yang telah tertular penyakit ya COVID ini walaupun mereka tanpa gejala. Nah, ini juga sangat dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Seluruh masyarakat adalah ingin memeriksakan dirinya. Nah, kita butuh dukungan masyarakat. Nah, saya kira pada hari ini kita bersyukur sekali ya, ada masyarakat Sulawesi Selatan yang peduli COVID. Saya kira tanggung jawab kita bersama bagaimana mengedukasi masyarakat kita.
mengedukasi masyarakat kita pertama untuk melakukan protokoler kesehatan. Protokoler kesehatan itu senantiasa menggunakan masker, cuci tangan, ya, dan jaga jarak. Yang kedua adalah edukasi masyarakat untuk melakukan testing. Nah, untuk melakukan testing. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam rangka mempercepat penanggulangan COVID di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Husni Tamrin dan pemirsa. Jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan di hari ulang tahun Provinsi Sulsel ini memang ada momentum. Tapi momentum apakah? Momentum pemerintah bisa bekerja sama, berpartisipasi dengan masyarakat, sama-sama memerangi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di obrolan Karebosi spesial hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Kita break dulu ini Bu ya, Bu Marini, Pak Sawedi, Pak Husni untuk masuk ke segmen kedua. Oke. Karena stok masker Bu Marini masih banyak. Alhamdulillah selalu ada stok. Udah cetak berapa juta tuh Bu Marini tuh? Kenapa Pak? Ini soal masker, saya juga agak heran juga ya, karena kalau bulan Maret, April kemarin pas PSBB gencar-gencarnya orang nyari masker, sekarang kok kurang gitu ya? Apakah memang masyarakat udah ini dengan masker gitu? Enggak, sudah dibagikan sama Bu Marini semua itu. Oh gitu ya. Sudah jutaan itu Bu Marini bagi itu, target 2 juta masker itu. Pantas saya lihat kok ini kurang-kurang orang cari masker kan, biasanya bulan-bulan 3 kemarin 4, 5 itu masih membludak sekali, bahkan sempat viral itu masker, penjualan masker di Kota Makassar tuh viral sekali kemarin. Iya. Betul. Tempat ini. Sekarang sudah normal. Ya, saya sepakat Pak normal dengan memperbanyak bantuan masker, karena mau tidak mau di tengah pandemi COVID ini masker itu adalah simbol perlindungan buat masyarakat, simbol perlindungan. Ya, artinya cuma 2 ya. Saya kira kita tahu 2 model penularan. Pertama, penularan langsung hanya bisa diprotek oleh masker. Makanya sangat sepakat kalau bantuannya berupa juta-juta masker ya, itu akan memberi perlindungan terhadap masyarakat kita. Iya. Baik, 2 menitan lagi kita mulai masuk ke segmen 2 ya, Pak Husni, Pak Sawedi dan Bu Marini. Ya. Oke. Ya. Jadi nanti di segmen kedua kita mungkin bahas soal masyarakat ya yang masih sampai saat ini masih ada beberapa yang masih abai, tidak menggunakan masker, masih berkerumunan di sana sini, khususnya anak-anak muda yang saya sempat jalan malam minggu kemarin dan saya lihat keadaan ternyata masih banyak yang tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker ini. Ini mungkin bisa dibahas sedikit ya. Oke. Jadi bisa diinfokan ke rekan-rekannya ini kita sedang live gitu. Celebes TV juga sedang live dan di YouTube Celebes TV juga sedang live gitu. Jadi makin banyak yang nonton gitu. Ini program spesial Hut Sulsel, jadi kita live-nya langsung by YouTube dan juga di TV. Wah, mantap ini. Tur, mantap Artur. Mantap adek. Ini kita jaga euforia hari ulang tahun sebenarnya. Kan biasanya ada banyak perayaan gitu. Kita perayaannya ya kreativitas kita aja gitu. Kita main YouTube, kita main streaming, kita main ini. Biar orang juga bisa rasakan ini kita sebenarnya peduli. Betul. 1 menit. Oke. Kasih kode.
Oke, 1 menit lagi kita masuk ke segmen kedua. Iya, segmen kedua. Masuk Pak. Masuk. Oke. Baik pemirsa Selebs TV, Anda masih bersama kami dalam program obrolan Karebosi spesial Hari Ulang Tahun Provinsi Sulsel yang ke-351 tahun. Jadi kita kembali melanjutkan perbincangan kita. Saya kembali ke Ibu Marini selaku Direktur Bosowa Peduli. Ibu Marini, ini kalau dilihat bulan Maret kemarin, April ini kalau dilihat penggunaan masker sempat viral juga, ini mengejutkan saya juga, dan sekarang ya cukup menurun. Ya, kira-kira dari Bosowa Peduli sendiri apa sih yang sudah dilakukan sampai saat ini? Silakan Ibu Marini. Oke, baik, terima kasih. Ya, memang sempat ya di bulan Maret itu sangat langka sekali karena kita tahu bahwa semua orang sangat mencari ya, jadi namanya juga barang dicari pasti langka ya. Nah, pertama-tama waktu itu pemerintah menganjurkan kita untuk menggunakan masker kain. Nah, alhamdulillah kami di Bosowa Peduli kemudian berinisiatif untuk mencari penjahit-penjahit lokal untuk untuk bisa membantu kita membuatkan kita masker yang kain, kan waktu itu sempat pemerintah sarankan kita pakai masker kain. Nah, itulah yang kami coba bikin. Kami bikin sampai ribuan masker yang kami distribusikan secara gratis di masyarakat. Nah, kemudian tidak lama setelah itu ada lagi kebijakan baru bahwa sebaiknya menggunakan masker ini ya, jangan menggunakan maskernya. Alhamdulillah kami pun merespon lagi semua apa yang menjadi, walaupun memang ya sekarang ini perubahan itu sangat cepat terjadi ya, karena kita dalam sebuah masa ketidakpastian gitu yang semua kita menunggu. Jadi kita jangan protes bahwa ada perubahan kebijakan. Ketidakpastian itu selalu ada ya, tapi kami selalu ikut apa yang menjadi arahan pemerintah, sehingga ketika waktu itu pemerintah mengatakan bahwa kita juga harus menggunakan masker yang standar, ya kami alhamdulillah bisa memesan lagi masker yang standar. Dan seperti disampaikan tadi sama Pak dari masyarakat Peduli Sulsel, kami sudah memesan sekitar 2 juta masker ke masyarakat yang kita akan bagi-bagi secara gratis, dan itu terus berjalan sampai sekarang. Baik Ibu Marini, selain masker, apakah ada kegiatan-kegiatan lain seperti contohnya saja rapid test massal gitu atau dan lain sebagainya? Ya, baik. Terima kasih. Untuk itu rapid test itu kami terus berjalan dari bulan September kemarin. Kami membagikan sekitar kit ya, 8.000 kit untuk rapid. Karena ini jumlahnya sangat banyak dan kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami bekerja sama dengan Bosowa, Klinik Pratama Bosowa. Kami melakukan rapid test gratis dan kami prioritaskan untuk ibu-ibu hamil ya, karena banyak sekali yang membutuhkan. Nah, kemudian kami menggandeng beberapa lembaga sosial lainnya. Kami kerjasama dengan mereka, kami distribusikan, kami bantu dengan alat rapidnya, dan mereka yang menggelar kegiatan sosialnya seperti beberapa lembaga nasional seperti ACT, Dompet Duafa, beberapa klinik yang ada di Makassar, kemudian klinik-klinik bersalin, serta beberapa lembaga sosial keagamaan seperti gereja, vihara, dan juga masjid-masjid. Kami kolaborasi bersama, sehingga karena tadi bahwa kami juga menghindari crowd yang terlalu banyak, sehingga dengan membagikan peralatan rapid ini kita bisa sama-sama menjangkau lebih banyak seperti itu. Karena kalau kita ngadain bareng sekaligus crowd agak sulit dihindari. Nah, dengan kita kerja bareng, nah kami supaya juga tidak overlap bahwa kegiatan ini udah pernah kita kerja di situ, ya tentu kita berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Dan memang menurut saya kolaborasi swasta itu sangat penting sekarang untuk dikerjakan bareng-bareng. Kalau memungkinkan, mungkin kita difasilitasi sama pemerintah ya, supaya swasta yang bekerja khusus untuk COVID ini bisa berkolaborasi dan titik-titik sehingga apa yang dikerjakan pemerintah bisa terbantu. Dan kalau
kami pun bisa memberikan kontribusi yang lebih efektif gitu ya, sehingga titik-titik kegiatan sosial bareng itu di mana baik itu edukasinya, baik itu rapidnya maupun kegiatan swab lainnya, itu kita bisa sama-sama ini swasta yang lain, yuk kita bareng-bareng berkolaborasi untuk bisa mengerjakan ini sama-sama. Mungkin ada semacam roadmap atau apa semacam yang bisa kita kerja bareng-bareng sehingga penyebaran bantuan ini bisa terdistribusi dengan baik dan titiknya tidak bersamaan gitu. Kalau itu yang mungkin bisa saya sarankan. Baik. Saya kembali ke Pak Husni Tamrin. Pak Husni, ini kan kalau dilihat dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sulsel, Toraja Utara ini sudah dikategorikan zona hijau. Ada beberapa zona kuning dan zona oranye, tapi sepertinya Kota Makassar, Goa ada zonanya masih belum berubah, jadi masih zona merah seperti itu. Kira-kira apa sih yang bisa diambil contoh dari daerah-daerah yang zonanya zona hijau seperti itu, Toraja Utara, dan juga ada beberapa daerah yang zonanya zona kuning seperti itu. Silakan Pak Husni. Ya, oke. Ya oke, adik-adik ya, bahwa memang beberapa kabupaten ya kayak Toraja Utara itu sudah masuk zona hijau ya kan. Sedangkan beberapa daerah misalnya Lutim apa itu masih zona orange ya. Yang perlu pembelajaran dari semua ini adalah bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya ada kebijakan yang mana seluruh penderita COVID dibawa ke Makassar. Kalau mereka bergejala atau sakit, itu dibawa ke rumah sakit rujukan yang telah disiapkan di Makassar. Tapi kalau mereka tanpa gejala itu dibawa ke program Duta Covid. Itu di hotel. Tujuannya adalah mensterilkan kabupaten, memutuskan mata rantai penularan di masyarakat di kabupaten kota lainnya di luar Makassar. Yang kedua adalah dalam rangka bagaimana mengamankan tenaga-tenaga kesehatan kita. Supaya tenaga kesehatan di daerah di rumah sakit itu tidak tertular, tidak tertular. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, tentu yang hijau ini karena mereka punya kesungguhan, ketaatan untuk melakukan ini evakuasi. Evakuasi. Jadi mereka ini ketika ada kasus positif dia bawa ke Makassar, sehingga di kabupaten itu betul-betul steril. Ini pembelajaran yang harus kita ambil ya, yang kita ambil seperti kemarin yang masuk agak hijau merah itu Wajo, tapi Wajo bangkit dengan bagaimana mengevakuasi seluruh penderita COVID ke Makassar sehingga dia betul-betul mampu menekan. Setelah itu kedua dia melakukan kontak tracing setelah itu melakukan tes. Begitu positif diangkut ke Makassar. Nah, satu hal lagi sebenarnya yang sekarang ini ya, adik-adik ya, yang banyak kita ini adalah klaster rumah tangga. Klaster rumah tangga ini terjadi akibat isolasi mandiri di rumah. Ya, isolasi mandiri di rumah. Karena mereka tanpa gejala akhirnya memilih isolasi mandiri di rumah. Padahal sebenarnya kondisi rumahnya tidak layak untuk isolasi mandiri. Ya kan? Itu yang pertama. Misalnya cuma satu kamar mandi itu tidak cocok untuk isolasi mandiri. Kedua, mereka tidak disiplin. Namanya isolasi mandiri di rumah. Tapi waktu tiba misalnya saat makan, mereka masih makan berkumpul dengan keluarga. Sehingga anak istrinya tertular. Nah, ini yang harus diupayakan bagaimana kita menekan jangan sampai isolasi mandiri, tapi kita dorong bagaimana terjadi isolasi yang telah disiapkan oleh pemerintah ya. Nah, ataukah disiapkan oleh masyarakat. Nah, saya kira ini sangat efektif sekali ya, tempat-tempat isolasi yang disiapkan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan sehingga tidak lahir lagi klaster-klaster rumah tangga. Nah, pembelajaran inilah sebenarnya yang dimunculkan oleh kabupaten-kabupaten yang zona hijau, seperti misalnya Toraja Utara. Gitu Mas Adi. Ya. Baik Pak Husni, jadi kalau misalnya memang semuanya yang positif di daerah bawa ke Makassar, berarti status zona merah Makassar bisa jadi diakibatkan salah satu faktornya karena semua pasien suspek COVID dikirim ke Makassar, seperti itu ya? Saya kira tidak begitu karena mereka tidak berkeliaran, ya. Mereka tidak berkeliaran. Iya, mereka di hotel-hotel ya. Iya, di hotel mereka itu bagaimana isolasi di kamar, semua aktivitas di kamar. Mereka makan, beribadah di kamar. Terus kedua, mereka juga pada pagi hari mereka dilakukan aktivitas fisik, berjemur, senam, menyanyi sehingga imunnya meningkat. Ketiga adalah peningkatan nutrisi.
Nah, makanya seluruh makanannya itu dikateringkan yang didampingi oleh tenaga pendamping gizi kita, oleh ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga ditentukan kadar protein, kalori yang harus dia konsumsi per hari. Nah, ini yang banyak kita lakukan ya. Jadi tidak akan berpengaruh ke Makassar karena mereka tidak berkeliaran. Semua aktivitasnya itu mereka dilakukan isolasi di hotel begitu. Baik, terima kasih Pak Husni. Saya ke Pak Sawedi. Pak Sawedi, jadi kalau dilihat memang masyarakat masih ada beberapa yang abai terhadap protokol kesehatan atau protokol COVID. Nah, kira-kira apa yang salah ini kalau Pak Sawedi, kalau kita lihat, apakah memang kebijakan pemerintahnya yang kurang tegas, ataukah memang penerimaan sosialisasi atau edukasi dari pemerintah ke masyarakat ini, Pak Sawedi? Silakan. Saya kira ada satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa pandemi ini kan merupakan diskursus baru ya, di mana tidak semua orang yang ada hari ini, termasuk saya, Pak Husni, Bu Marini, dan adik sendiri kan pernah mengalami hal yang sama seperti hari ini. Bahkan pemerintah kita pun memang tidak punya pengalaman yang cukup memadai ya untuk menghadapi pandemi seperti ini. Pandemi terakhir kan masih zaman penjajahan Belanda ya, orang Jawa sebutnya apa, gebluk ya. Dan orang-orang yang hari ini kan sudah nggak ada yang hidup zaman itu gitu. Jadi memang kita tidak punya pengalaman yang cukup, pengetahuan yang cukup tentang pandemi ini. Apalagi kalau kita perhatikan sejak masuk, kalau nggak salah awal Maret ya, Januari ya, itu bahkan banyak di antara kita yang tidak percaya bahwa pandemi ini bisa masuk Indonesia. Bahkan banyak jokes yang beredar ya gitu segala macam bahwa ya tidak akan masuk di Indonesia karena izinnya susah. Itu artinya apa? Bahwa pengetahuan kita tentang pandemi ini, jangankan masyarakat, di level pemerintah pun itu awal-awalnya kan masih sangat terbatas. Oleh itu saya kira yang paling penting di sini adalah public education. Itu penyebaran informasi ke publik ya tentang bahwa pandemi ini benar-benar ada dan sudah terbukti secara saintifik bahwa penularannya itu sangat cepat sekali dan itu bisa menulari siapapun tanpa peduli kelas sosial segala macam, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Jadi olehnya itu saya kira kami dari masyarakat Sulawesi Selatan Peduli COVID menjadikan ini sebagai suatu program di mana public education itu sangat penting sekali. Jadi public education itu dalam artian bahwa masyarakat harus disadarkan bahwa siapapun kalau tidak menjaga jarak, tidak mengikuti aturan protokol COVID, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, makan sembarangan, kemudian merasa tidak mungkin tertular, justru inilah mereka yang paling rawan tertular. Jadi olehnya itu saya kira betul dibilang Pak Husni Tamrin tadi bahwa ya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan juga swasta, termasuk diantaranya media, ini sangat penting sekali untuk memberikan diseminasi informasi ke publik sesering mungkin dan di semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Karena hanya dengan cara seperti itu orang bisa aware, bisa sadar bahwa ini benar-benar pandemi ini benar-benar ada, dan kalau saya bisa tidak mengikuti protokol itu, saya tidak jaga kesehatan dan lain sebagainya, saya akan tertular dan akibatnya sangat fatal sekali. Dan olehnya itu saya kira ada dua pendekatan yang bisa digunakan sebenarnya. Jadi yang pertama pendekatan bottom up, jadi itu ada upaya dari masyarakat sendiri untuk mentransformasi ya kelompok-kelompok masyarakat supaya sadar tentang adanya pandemi ini. Kemudian bisa juga pemerintah melalui regulasi, dan saya kira ini sudah berjalan meskipun belum terlalu efektif, tetapi kita jangan putus asa. Saya kira masyarakat resisten itu banyak faktor ya. Itu yang saya pikir lebih banyak ketidaktahuannya. Jadi bukan karena mereka betul-betul tidak ingin ini pemerintah, tetapi saya kira karena ketidaktahuan dan banyak di antara mereka justru sadar setelah salah satu anggota keluarganya kena atau orang terdekatnya kena pandemi ini, baru mereka sadar bahwa waduh ternyata
anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol COVID bukan isapan jempol, tapi memang adalah sebuah keharusan bersama. Jadi saya kira betul juga Bu Marini tadi itu, pemerintah jangan dibiarkan sendirian. Saya kira kalau bicara tentang keterlibatan swasta, justru disinilah momentum yang sangat bagus sekali sebenarnya. Di mana kalau kita lihat bahwa pemerintah sudah mengatur aturan tentang pelaksanaan corporate social responsibility, bahwa itu menjadi kewajiban semua perseroan terbatas. Yang saya kira kalau APBD bisa dilakukan refocusing, saya kira CSR juga ini bisa dilakukan refocusing, bahwa semua dana-dana CSR itu kalau perlu diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Saya kira itu akan sangat membantu sekali. Pemerintah mungkin Husni ya bisa dibantu untuk difasilitasi lewat Pak Gubernur supaya ada forum CSR di level provinsi dan juga kabupaten kota untuk menghimbau dan kalau perlu mewajibkan bahwa program-program CSR-nya untuk saat ini saja bisa dilakukan refocusing budgetnya untuk penanganan COVID-19 secara serentak. Dan saya kira itu dampaknya akan dahsyat sekali. Paling kalau semua perusahaan itu berbagi klaster mana yang menyiapkan masker, berapa juta masker yang disiapkan, dan rasionya berapa untuk masyarakat Sulsel, terus klaster mana perusahaan yang khusus untuk menyiapkan disinfektan, kemudian juga klaster mana ada perusahaan tertentu yang mungkin bisa menyiapkan vitamin untuk masyarakat, dan juga mungkin program-program lain seperti pengadaan APD dan juga reagen ya, dan lain sebagainya. Termasuk saya kira tadi Kak Husni menyinggung tentang kontak tracing. Saya kira ini juga penting, jadi bisa saja perusahaan-perusahaan juga itu melatih sebanyak mungkin orang-orang yang siap untuk menjadi tenaga kontak tracer. Saya kira ini sangat penting sekali karena hanya dengan melakukan trisula tadi itu secara komprehensif, ini penanganan COVID-19 ini bisa dilakukan dengan sangat cepat. Dan saya yakin itu kalau berkolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, ini akan sangat luar biasa sekali dampaknya. Dan kita bisa optimis bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sulsel ini bisa masuk ke dalam zona hijau. Dan saya kira saran saya tadi Kak Husni mungkin bisa difasilitasi di level gubernur ya, supaya ada kolaborasi yang lebih real ya, lebih nyata antara korporasi-korporasi ini dengan pemerintah untuk mengambil peran yang lebih aktif lah, supaya percepatan penanganan COVID ini bisa lebih nyata di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian, Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Sawedi dan pemirsa Selebes TV. Kita kembali jeda, jangan kemana-mana karena kami masih akan melanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir nanti. Tetap bersama kami di obrolan Karibosi spesial Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kita kembali jeda dulu. Masuk ke segmen 3. Mungkin di segmen 3 kita bahas soal harapan-harapan dan pesan-pesan dari masing-masing narsum dari Pak Sawedi. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah. Bu Marini, Pak Husni juga boleh nanti di segmen ketiga. Itu tadi Kak Husni, sarannya Bu Marini bagus sekali tuh. Ya siap, Dek. Ya. Ya, itu karena bayangin Kak, kalau bersatu itu perusahaan-perusahaan swasta, itu kalau cuma masker berapa juta kita butuh, pasti bisa. Ini kan saya perhatikan ini Bosowa sendirian ini gimana dengan bank-bank itu kan segala macam. Ini banyak sekali yang bisa. Iya, banyak pengusaha ini di Sulsel, kita lihat pengusahanya besar-besar juga di Sulsel banyak ini. Iya. Banyak sekali. Nah, betul tadi kita tadi di Sawedi kan betul sekali tuh Dek, bahwa pemerintah melakukan refokusi anggaran, ya saya kira pihak swasta juga perlu refokusi CSR. Ya, jadi baiknya memang dalam kurungnya ya POM CSR ini untuk bicarakan. Betul. Menindaklanjuti ini, saya kira ini kekuatan besar ini ya. Artinya bagaimana tidak perlulah bantuan ini diberikan ke pemerintah, tapi diberikan bantuan ke masyarakat itu sendiri. Seperti ya penyediaan masker, hand sanitizer dan sarana-sarana cuci tangan ya untuk masyarakat itu. Bagus sekali. Dan itu belum terjadi di provinsi lain itu Kak, belum jalan itu. Ya, belum ada yang dilakukan itu. Ada cuma saja kan. Ya,
artinya belum ada perusahaan-perusahaan ya, sekira ini baru Bosowa. Yang lainnya itu paling dari UNICEF ya, paling dari UNICEF, dari WHO, belum ada dari perusahaan-perusahaan Indonesia itu sendiri ya. Nah, seharusnya hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita kembangkan ya. Ya. Maksud saya kalau Sulsel menginisiasi ini Kak, ini bagus sekali. Ya, sekira bisa saja Pak, dengan catatan tadi ya, Bosowa tetap harus terdepan dan koalisi masyarakat Sulsel tadi ini. Oh oke, siap. Ya, iya kan. Nah, nanti saya akan bisa tadi dengan Pak Gubernur ya. Nah ini masyarakat Sulsel peduli Covid ini ya, sehingga betul-betul kesannya berbasis masyarakat dalam hal mendorong itu para CSR kita. Betul. Oke. Sip. Baik, sekitar 1 menitan lagi kita masuk ke segmen terakhir, jadi bisa disampaikan tadi tuh pesan-pesannya. Siapa tahu ini perusahaan-perusahaan bos-bos ini nonton juga, wah boleh ikut gabung juga kan, jangan cuman nonton saja, karena kalau dilihat pengusaha di Sulsel banyak loh. Ini perusahaan-perusahaan, saya lihat kantor-kantor banyak, ya setidaknya bisa kontribusi lah. Kita sama-sama, COVID ini bukan penyakit satu orang nih, kita semua kena gitu. Betul. Kalangan bawah, menengah atas kena semua. Justru banyak yang usaha-pengusaha mungkin kalau ada forum CSR ya, kalau ada forum CSR mungkin kita bisa bersama mengenai ini, sehingga peran-peran itu lebih tepat sasaran ke masing-masing komunitas yang mereka tuju Pak ya. Jadi enak sekali kalau mungkin pemerintah barangkali bisa fasilitasi kita, nanti kami hadir juga sama sharing dan membuat program bersama barangkali Pak ya, semacam program bersama, program CSR, penanganannya seperti apa. Karena kalau selama ini kami memang lebih banyak melakukan kegiatan di Makassar, dan kalau terkait dengan sosial tentu kita harus lebih besar ya, powernya tuh, sumber dayanya harus lebih banyak, dan saya pikir itu kekuatan CSR itu nggak bisa. Mari ini juga kita bisa lanjut di segmen ketiga. Siap. Oke. Nanti bisa, sebenarnya ini saya pengen banget yang kata tadi forum CSR tadi gitu, supaya banyak yang tahu juga ini. Oke, kita masuk di segmen ketiga ya, Bu Marini, Pak Sawedi, Pak Husni. Oke. Iya. Terima kasih pemirsa Celebes TV, Anda masih bersama kami dalam program Obrolan Karebosi spesial Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-351 tahun. Dan kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin saya pertama ke Pak Husni dulu. Pak Husni, adakah harapan dan pesan-pesan yang ingin disampaikan baik itu untuk masyarakat ataupun mewakili pemerintah? Silakan Pak Husni. Ya, audionya Pak Husni, maaf. Ya, silakan. Terima kasih Mas Ade. Ya, saya kira momentum hari jadi Sulsel ke-351 ini ya, kan bagaimana momentum kita dalam rangka berkolaborasi baik pemerintah ya, swasta dan masyarakat dalam rangka bagaimana menanggulangi, mencegah COVID-19 di Sulawesi Selatan. Nah, hal yang harus kita sampaikan ya, kita dorong bagaimana disampaikan ke masyarakat, pertama bahwa COVID ini bisa dicegah. Ya, ini yang harus disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat kita tidak panik dan tidak resah. Ya, bahwa COVID ini bisa dicegah, dan terbukti Sulsel ini tingkat pencegahan kita luar biasa, sehingga positif aktif kita sekarang hanya angka 12%. Nah, yang kedua, pesan kedua bahwa COVID ini bisa sembuh. COVID ini bisa sembuh ya. Walaupun belum ada obat, belum ada vaksin, tapi ternyata COVID ini bisa sembuh. Dan kita di Indonesia ya pada angka 84,5% angka kesembuhan, tentu lebih tinggi dari angka kesembuhan tingkat nasional pada angka 70%. Nah, pesan ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Pesan ketiga bahwa pemerintah, swasta dan masyarakat hadir ya. Pemerintah, swasta dan masyarakat hadir. Nah, saya kira kita lihat tidak ada satupun penderita COVID di Makassar, di Sulawesi Selatan yang meninggal di rumah, tidak ada. Semua mereka meninggal di rumah sakit. Ini artinya mereka terakses. Ya, kita terlayani. Terus kedua, nah saya kira pada hari ini kita saksikan bersama ya, ada Bosowa peduli, terus ada masyarakat Sulsel peduli COVID. Ini artinya sudah memulai berkolaborasi. Pemerintah, masyarakat dan swasta dalam rangka bagaimana membeli ya, kepada masyarakat sehingga betul-betul
kasus COVID ini semakin melandai di Sulawesi Selatan. Dan terlihat betul ya Pak Swedi betul bahwa pada hari ini hari ulang tahun Sulsel ya ke 350 terlihat bahwa kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya euforia mengumpulkan orang banyak, itu tidak ada. Nah, jadi ya perayaannya dilakukan di masing-masing OPD ya dengan orang terbatas ya, dengan orang terbatas, dan rapat paripurna DPRD juga sangat terbatas. Nah, itu. Nah, demikian pula didorong masyarakat untuk adaptasi kebiasaan baru. Apa saja kegiatan yang bisa adalah semua kegiatan yang bisa jalan jarak dengan protokol segera itu sudah bisa kita lakukan. Jadi ya terima kasih. Itu harapan saya bagaimana ya masyarakat itu menggandeng masyarakat, swasta menggandeng swasta untuk sama-sama kita memberantas COVID ini ya. Nah, saya sepakat Pak Swedi bagaimana kita mendorongnya CSR ya untuk lebih peduli lagi, bukan tidak peduli tapi lebih peduli lagi. Nah, artinya dalam arti mana melakukan refokusi dana CSR ini yang betul-betul digunakan untuk perlindungan masyarakat. Tentu CSR ini diharapkan untuk membantu masyarakat itu sendiri, baik berupa masker, berupa hand sanitizer, ataukah berupa sarana-sarana cuci tangan yang akan digunakan. Saya kira demikian Mas Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usni. Saya ke Pak Sawedi. Pak Sawedi, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan hari ulang tahun Sulsel, gimana kita sama-sama memerangi kasus COVID-19 ini? Silahkan. Pesan pertama saya adalah jangan pernah berhenti berikhtiar dan bekerja sama untuk memerangi COVID-19 ini. Bahwa COVID-19 ini adalah musuh bersama, di mana kita mampu menaklukkannya kalau kita bekerja sama. Dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tadi ada penyampaian yang sangat bagus sekali dari Kakanda Husni Tamrin ya, bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat itu sendiri adalah sebuah keharusan. Saya kira harapan saya mungkin pemerintah bisa memfasilitasi sebuah forum ya, dan mungkin juga swasta juga akan mengupayakan untuk melakukan konsolidasi di antara perusahaan swasta untuk membuat formulasi gerakan bersama agar penanganan COVID-19 ini lebih sistematis dan juga komprehensif, sehingga hasilnya juga bisa dirasakan maksimal oleh seluruh masyarakat. Saya kira menyangkut persoalan anggaran, sebenarnya kita ini tidak kekurangan anggaran untuk masalah penanggulangan COVID ini. Hanya saja mungkin persoalan distribusi dan juga persoalan komunikasi yang belum nyambung secara baik ya antara pelaku-pelaku usaha dan juga orang-orang yang berminat untuk memberikan bantuan sumbangan dan belum bisa tersalur dengan baik. Saya kira usulan tadi itu ada forum CSR di mana kita menghimbau kesadaran bersama untuk pelaku bisnis untuk melakukan investasi sosial ya. Ini saatnya lah di perayaan hari ulang tahun ke-351 Sulsel ini, saatnya kita ini seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Selatan untuk masuk di siri. Dalam artian bahwa disinilah wujud komitmen kita bersama diuji. Bahwa ini masalah bersama, kita harus atasi pula secara bersama-sama. Jadi saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Mas Ade. Kami dari masyarakat Sulsel Peduli COVID-19 berterima kasih atas undangan ini. Semoga kita semua tetap bisa berkontribusi untuk mempercepat supaya kurva prevalensi COVID ini bisa melandai dan juga Sulawesi Selatan bisa masuk zona hijau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Sawedi. Terakhir saya ke Ibu Marini, ada sedikit tambahan terkait pesan-pesan mungkin sesama pengusaha mungkin yang ada di Sulawesi Selatan nih. Gimana nih Bu Marini? Silahkan. Ya, tadi Bapak-Bapak berdua bagus banget sudah memenuhi semua ya yang kita harapkan bersama terkait penanganan COVID-19 ini. Dan kami di pihak swasta, saya Boswa Peduli, kami di program CS ini, kami siap berkolaborasi dengan siapapun yang mau berkolaborasi dengan kami. Kami menunggu kolaborasinya. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Marini atas waktunya sudah bergabung dengan kami di Talk Show. Hari ini kita membahas hari ulang tahun Sulsel yang ke-351, di mana tahun ini memang tahun tersulit
kita menghadapi pandemi COVID-19 bukan hanya Sulsel tapi dunia juga sama-sama merasakan dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Pak Sawedi juga sudah hadir bersama kami juga. Pak Husni, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Dan pemirsa Selebes TV, memang benar usia memang sudah bisa kita lihat 3,5 abad itu bukanlah usia yang masih muda tapi sudah cukup tua, jadi memang harus lebih berpengalaman lagi menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan pemirsa Selebes TV, dulu kita memang melawan penjajah dan saat ini kita melawan wabah. Jadi marilah kita sama-sama berjuang melindungi orang-orang yang kita sayang. Baik, terima kasih. Saya De Febrian mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak, Ibu semuanya. Ya. Terima kasih Ibu Marini, Pak Sawedi, Pak Husni. Sehat selalu Ibu, Pak Sawedi, Pak Husni. Terima kasih. Ya, pamit Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.